pencegahan. Dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. Jadi manajemen bencana, upaya-upayanya itu meliputi itu, saya ulangi, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sesuai judul PS, kesiapsiagaan berada pada tahap sebelum bencana, darurat masuk pada saat bencana, sedangkan pemulihan itu berada pada ya. Mohon maaf kalau terputus tadi, berarti nggak stabil internetnya, barusan saya dapat peringatan. Ini sudah, mudah-mudahan sudah terdengar lagi ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dengar, Pak, dengar. Oke, makasih. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Hati-hati memahami ini. Kalau dilihat, kalau pemahamannya semacam ini, maka seakan-akan kegiatan manajemen bencana itu terbagi menjadi 3. Pada prabencana, saat bencana, pada saat pasca bencana. Di prabencana itu ada manajemen risiko bencana, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan. Saat bencana ada manajemen kedaruratan, dan pasca bencana ada manajemen pemulihan. Tapi pemahaman ini harusnya membacanya seperti ini. Ya. Oke, memang ada prabencana, kita bisa kecilin lagi. Ada prabencana, ada tanggap darurat, ada pasca bencana. Tapi perhatikan kegiatannya. Pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi. Dilihat warnanya, itu porsinya, porsi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan itu memang berada di prabencana. Porsi yang paling besar. Tetapi pada saat tanggap darurat bukan berarti pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan itu berhenti. Dia tetap berjalan terus. Kemudian tanggap darurat, porsinya paling besar. Kemudian dari kejadian pasca bencana, porsi kegiatan yang paling besar ada pemulihan dan rekonstruksi. Jadi pemahamannya begitu. Jadi berjalan terus. Makanya dikatakan siklusnya semacam ini. Dia berputar terus. Tidak ada berhentinya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana itu, pengertiannya begini. Adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kalau kita jadikan metrik, maka ketemunya seperti ini nih. Ketemunya semacam ini. Artinya apa? Ini kacamata kita. Gitu. Kalau kita mau ngomong penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kita ingin mempelajari betul-betul tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini, maka tidak cukup hanya 2 SKS.
Karena banyak sekali. Mari kita bahas satu-satu posisi pokok bahasan hari ini berada di mana. Perhatikan di sini. Penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti yang saya sebutkan tadi. Ada pra bencana, ada saat tanggap darurat, ada saat pasca bencana. Kemudian di pra bencana itu masih dibagi dua. Yang satu adalah situasi tidak ada bencana. Situasi tidak ada bencana, sedangkan yang kedua adalah situasi terdapat potensi bencana. Maka kalau situasi tidak ada bencana, kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, ada perencanaan, ada pencegahan, ada pengurangan risiko, ada pendidikan pelatihan, ada penelitian, ada penataan tata ruang. Itu situasi tidak ada bencana. Tapi kalau situasi terdapat potensi bencana, belum ada bencana, tapi ada potensi bencana, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan. Kemudian bagaimana pada saat tanggap darurat? Maka di saat tanggap darurat itu kan kegiatannya hanya bantuan darurat. Maka dikatakan di sini, hanya ada kajian cepat, status keadaan darurat, penyelamatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, apakah makan, apakah tidur, dan pelayanan kesehatan. Maka ada di situ ada perlindungan. Kemudian ada pemulihan. Pemulihan yang mana? Pemulihan pada situasi saat tanggap darurat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang terkena bencana itu bisa tidur nyaman, apapun kondisinya, tapi dia bisa tidur nyaman, bajunya kering, ada alas tidur, tidak terkena hujan, tidak terkena dingin. Yang dimaksud pemulihan itu begitu. Kalau butuh obat dia punya, kalau dia lapar dia bisa makan. Apakah makanannya memenuhi syarat gizi? Itu nanti lain masalah. Karena ini situasinya saat tanggap darurat. Saat tanggap darurat. Kalau nanti mau sesuai kebutuhan makanannya misalnya, nanti itu kan ada namanya kajian cepat kalau di atas. Kajian cepat. Atau bahasa kerennya akan dilakukan rapid health assessment. RHA. Kemudian kita ke bawah berikutnya adalah tahap pasca bencana. Ada rehabilitasi, ada rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, perhatikan teman-teman di sini, pada saat pra bencana, ada situasi terdapat potensi bencana, ada 3 kegiatan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Pertemuan kita hari ini kesiapsiagaan. Jadi sekian banyak upaya-upaya ini, kita sekarang ngomong satu di antara banyak ini, kesiapsiagaan. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ngomong kesiapsiagaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ini pedoman kita. Silakan teman-teman nanti mahasiswa bisa mengambil ini. Searching dan download. Gitu ya. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Maka kegiatannya penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Ada pengorganisasian, ada pemasangan, ada pengujian sistem peringatan dini. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi barang-barang bahan pangan pokok itu sudah digudangkan. Kebutuhannya sudah dihitung. Dari mana kebutuhan itu bisa dihitung?
Itu kegiatan kita, penilaian risiko bencana. Dengan melakukan perhitungan penilaian risiko bencana, maka kita bisa menghitung kebutuhannya. Ya, kemudian ada penyiapan lokasi evakuasi, ada penyusunan data yang akurat, informasi yang akurat, pemutahiran prosedur, gitu, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan arti kesiapsiagaan. Ini menjadi penting. Ini yang kalau menurut saya ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana. Misalnya begini, kalau banyak sungai-sungai terjadi pendangkalan dan di situ banyak pemukiman di pinggir sungai, maka di kesiapsiagaan ini terjadi. Di sini nih, saya kembali ke sini. Maka akan terjadi situasi terdapat. Karena bayangkan kalau itu pendangkalan, kemudian hujan deras, maka akan banjir, banjir sungainya meluber, terkena pada pemukiman. Siapa saja yang ada di pemukiman itu bisa kita lihat berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin. Mana kelompok risiko yang paling berbahaya kalau terkena banjir? Itu disebut situasi terdapat potensi bencana. Makanya perlu kesiapsiagaan ini. Kemudian dengan kesiapsiagaan itu mampu mencegah bencana jika mungkin. Kalau tidak bisa, paling tidak kita mampu mengurangi dampaknya. Maka di dalam ilmu mitigasi, kalau tidak salah nanti ada tidak ya, kelihatannya nggak ada. Kita kenal mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural itu memperbaiki fisiknya. Misalnya jembatan mulai keropos, maka fisik jembatan ini nanti yang diperbaiki. Misalnya jalan mulai lubang sehingga kalau nanti terjadi evakuasi nggak bisa kita lewati misalnya, maka jalan itu harus diperbaiki. Misalnya banyak orang bermukim di pinggir sungai. Kalau sungainya banjir maka akan banyak korban. Maka yang terjadi adalah mitigasi non struktural. Dipindahkan pemukimannya ke tempat yang jauh dari potensi adanya bencana tadi, risiko bencana. Sehingga apa? Jika terjadi bencana mampu menanggulangi secara efektif, kemudian setelah bencana terjadi mampu pulih kembali. Maka di dalam kesiapsiagaan, nih, ternyata di dalam tahap kesiapsiagaan yang tadi pada pra bencana, kemudian ada potensi terjadinya bencana, ada 3 mitigasi, salah satunya kesiapsiagaan. Ternyata kesiapsiagaan itu ada 9 kegiatan dalam tahap kesiapsiagaan. Banyak sekali, ada penilaian risiko, ada perencanaan siaga, ada mobilisasi, ada pendidikan dan pelatihan, ada koordinasi, maka ada yang disebut mekanisme respon, ada peringatan dini, ada manajemen informasi, ada gladi simulasi. Kita sekarang masuk pada satu tahap dan itu menjadi penting. Satu tahap itu menjadi penting buat kita mempersiapkan kalau sampai terjadi bencana. Maka kegiatan itu adalah penilaian risiko. Baik, maka kalau kita sudah masuk ke penilaian risiko, selesai mata kuliah ini, sebetulnya pokok bahasan ini ada 2, penilaian risiko dan pemetaannya, maka selesai kita belajar penilaian risiko ini, ada tugas yang harus dikumpulkan ke saya.
tugas yang dikumpulkan ke saya, biasanya saya tidak ikut ujian. Saya tidak ikut ujian. Ujian tulis saya tidak ikut. Tapi hasil kerja inilah yang akan saya nilai untuk menjadi nilai UTS. Untuk digabungkan dengan dosen-dosen yang lain. Kita mulai nih penilaian risiko. Yang pertama, identifikasi ancaman. Identifikasi kerentanan. Berikutnya, yang perlu kita pahami, kita harus bisa melakukan analisis risiko bencana. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan tingkat risiko. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa membuat peta risiko bencana. Nah, berbicara peta risiko bencana, saya juga kok cuman 1 hari ketemu sama saya. Seharusnya pertemuan ini adalah pertemuan 2 kali. Nanti bisa ditanyakan sama dosen pengampunya ya, Pak siapa? Pak Mariana atau Pak siapa itu. Harusnya ketemu sama saya 2 kali. Baik, kita masuk pada pengertian-pengertian. Yang pertama, ancaman atau bahaya, yaitu kondisi atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian, kehilangan harta benda, lingkungan, dan jiwa manusia. Itu ancaman. Misalnya kok ada sungai yang dangkal, ada bukit yang gundul, atau ada dam yang rusak. Itu ancaman. Yang berikutnya, pengertian berikutnya adalah kerentanan. Kerentanan itu sekumpulan kondisi dalam masyarakat yang menggambarkan tingkat ketidakmampuan untuk menanggulangi masalah kedaruratan. Misalnya, banyak orang miskin di sana, banyak manula, banyak ibu hamil, banyak wanita. Itu kerentanan. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan, capability. Apa itu? Adalah segala upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman atau bahaya yang ada. Misalnya, ada ambulan desa, ada taruna siaga bencana, ada desa siaga bencana. Itu upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi ancaman atau bahaya yang ada. Ada sistem kewaspadaan, ada peraturan yang tidak boleh mendirikan pemukiman dari bibir sungai sekian meter, tidak boleh menebang pohon sembarangan. Itu upaya, capability dalam menghadapi ancaman atau bahaya yang ada. Kalau ancaman ketemu dengan kerentanan, maka ada potensi bencana. Ada bukit yang gundul dengan ketinggian sekian, kemudian di bawah bukit itu ada perumahan pemukiman yang mungkin kondisi perumahannya juga tidak sehat, dindingnya bambu, di sana juga banyak orang-orang tua, bayi. Maka ancaman ditambah kerentanan punya potensi bencana. Ini yang harus diperhatikan nanti di dalam penilaian risiko bencana. Kemudian yang kita perhatikan lagi adalah risiko itu sendiri. Apa itu risiko? Besarnya kemungkinan bahaya atau bencana yang akan terjadi. Tapi kita pakai
pakai begini saja. Jadi kalau besarnya kemungkinan bahaya itu kemungkinan terjadi besar, kemungkinan terjadi kadang-kadang, atau kemungkinan tidak terjadi. Jadi risiko-risiko tadi itu nanti kita nilai. Evaluasi terhadap semua unsur yang berhubungan dengan pengenalan bahaya serta dampaknya. Lingkup kegiatannya adalah pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, kemudian penetapan variabel penilaian risiko, pelaksanaan penilaian risiko. Kita masuk pada pengumpulan dan pengolahan data. Saya kira ini tidak terlalu sulit. Mahasiswa memahami ini walaupun kita daringnya. Harapannya sebetulnya tidak daring. Tidak daring, seharusnya luring. Oke, pengumpulan dan pengolahan data. Data yang dikumpulkan, lakukan inventarisasi ancaman bahaya yang menurut wilayah. Nanti dimasukkan ke matrik, ke tabel. Tabelnya bagaimana nanti ada di bawah. Kemudian berikutnya ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada konflik, dan lain sebagainya tadi yang saya sebutkan tadi, jenis-jenis bencana. Kemudian kerentanan, apa yang dikumpulkan di kerentanan tadi, ada data demografi, jumlah penduduk, kelompok rentan, dan lain-lain. Itu tadi kalau persiapan logistiknya pasti akan disesuaikan dengan data yang hasil pengumpulannya. Gitu. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ada nggak di sana? Adakah tenaga kesehatan di sana? Jangan-jangan tenaga kesehatannya malah kena bencana. Ada tidak? Gitu. Ketersediaan tenaga kesehatan. Ini sebetulnya nanti ada di pokok bahasan yang lain, yaitu manajemen sumber daya manusia kesehatan. Ada nggak data cakupan Yankes? Imunisasi, bagaimana imunisasinya, bagaimana KIA-nya, bagaimana gizinya, dan lain-lain. Ya. Karena kembali lagi ketersediaan tenaga kesehatan, itu ada standarnya. Di peraturan Kepmenkes nomor 145 tahun 2006, tahun 2006 disebutkan kalau gempa bumi tenaga apa saja yang dibutuhkan. Kalau tsunami tenaga apa saja yang dibutuhkan, ada standarnya di situ. Salah satu yang harus ada tenaganya adalah termasuk tenaga anestesi. Itu harus ada. Kemudian data berikutnya dikumpulkan juga manajemen atau peraturan pendukung. Ada enggak sistem peringatan dini? Ada enggak sistem pembiayaan yang ngomongkan tadi? Ada enggak rencana penanganan? Kalau terjadi bencana A, itu mau diungsikan kemana? Ada enggak jalannya? Ada enggak tempat pengungsiannya? Ada tidak jalur evakuasinya? Nah, ngomong jalur evakuasi, itu sebetulnya adalah tugas kedua. Tapi saya nggak tahu cukup nggak waktunya. Nah, jalur evakuasi itu seharusnya ada masuk di dalam pembuatan peta risiko bencana. Gitu ya. Kemudian data dapat berupa data primer maupun sekunder. Data dapat disajikan dalam bentuk peta yang menggambarkan, nah ini,
Saya ulangi, data dapat disajikan dalam bentuk peta yang menggambarkan topografi wilayah. Karena dengan melihat topografi wilayah, kita tahu tingkat-tingkat kesulitan pada saat kita mau melayani tentang bencana yang terjadi. Ada jenis ancaman, bahayanya apa, ada demografi, ada sumber daya, semua dipetakan. Di jurusan kesehatan lingkungan, mata kuliah ini ada juga di D3, ada juga di sarjana terapan. Kalau di sarjana terapan, sekali lagi saya ulangi, kalau di sarjana terapan, ini ada mata kuliah yang disebut mata kuliah sistem informasi geografis. Mungkin ada yang pernah mendengar sistem informasi geografis. Maka peta bencana yang dibuat untuk tenaga jurusan kesehatan lingkungan yang prodinya sarjana terapan, petanya peta digital. Petanya mempergunakan software yang disebut ArcGIS. Tetapi kalau yang D3 karena mata kuliah itu tidak ada, maka pembuatan petanya sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Kita lanjutkan. Nah, ini mengulang sedikit di sana. Kemudian yuk kita masuk pelan-pelan penetapan variabel penilaian. Maka dari uraian di atas tadi, yang kita tentukan pertama adalah variabel karakteristik bahaya, variabel kerentanan, variabel manajemen. Itu variabel apa itu? Ya, variabel karakteristik bencana. Yang pertama adalah frekuensi. Jadi kita menilai risiko itu berdasarkan frekuensinya dulu. Apakah itu berdasarkan pengalaman? Apakah itu berdasarkan tanda-tanda lingkungan? Tanda-tanda lingkungan begini, maksud saya. Kalau desa kita, misalnya saya berada di satu desa, kemudian desa itu berada di bawah lereng Gunung Merapi misalnya. Lereng Gunung Merapi yang kira-kira jaraknya 3-4 kilo misalnya. Gambarkan kemungkinan suatu bahaya yang terjadi karena saya memilih itu adalah gunung meletus, erupsi gunung, kira-kira sering, jarang, atau kemungkinan kecil terjadi. Maka kalau saya di Merapi sudah bisa pastikan akan sering terjadi itu. Itu frekuensi. Kemudian juga kita hitung intensitasnya. Sama sebetulnya. Intensitas dari lelehan Gunung Merapi itu, erupsi Gunung Merapi itu, apakah besar, apakah sedang, apakah kecil. Bisa diukur semua. Banjir juga itu dapat diukur bagaimana ketinggiannya. Kemudian dampak. Dampak ini pengukuran seberapa besar akibat terhadap kehidupan rutin. Apakah parah atau sedang atau ringan. Kenapa ini menjadi tiga kategori? Karena ini nanti berkaitan dengan kita berikan scoring atau penilaian. Saya contohkan di sini misalnya kalau parah dikasih nilai 3, kalau sedang dikasih nilai 2, kalau ringan dikasih nilai 1. Sama dengan frekuensi, kalau sering dikasih nilai 3, kalau jarang dikasih nilai 2, kalau kemungkinan kecil terjadi dikasih nilai 1. Masih karakteristik bahaya. Keluasan juga dihitung. Apakah hitungannya itu kabupaten,
kecamatan, desa, atau kampung. Artinya apa? Kalau dianggap itu luas, ya kita kasih nilai 3. Misalnya satu kampung ternyata tapi tidak semua kampung terkena. Misalnya hanya sebagian, misalnya hanya berapa RT, dari 10 RT yang terkena dampak misalnya 9 RT, maka dikatakan luas. Kalau satu kampung itu terdampak hanya 5 misalnya, dikatakan itu sedang. Tapi kalau perkiraan hanya akan terkena dampak itu 1 RT misalnya, dikatakan itu kecil luasnya. Gitu ya, ini untuk karakteristik bahaya. Kemudian kita masuk ke kerentanan. Kerentanan yang dinilai adalah fisik. Sama sebetulnya kita bagi menjadi 3 kategori. Siapa yang membagi kita kategori tadi? Kita sendiri. Kita sendiri. Pertama adalah fisik, kekuatan struktur bangunan fisik terhadap bencana. Apakah rumah, fasilitas umum, apakah perkantoran, semua kita nilai. Kalau fisiknya bagus, maka nilainya 1. Kalau fisiknya jelek, kita kasih nilai 3. Kalau fisiknya sedang-sedang, kita ukurlah sedang-sedang lah. Ada yang jelek, ada yang bagus, maka kita kasih nilai 2. Sosial juga gitu, kita kasih nilai. Ekonomi juga begitu, kita kasih nilai. Berikutnya manajemen, variabel manajemen. Yang pertama adalah kebijakan, kedua kesiapsiagaan, ketiga adalah peran serta masyarakat. Ada kebijakan, kalau ada kebijakan, sekecil apapun juga, misalnya mendirikan rumah, misalnya di desa ini ya, atau di Padukuhan, dilarang mendirikan rumah di bibir sungai. Kalau itu ada, itu namanya berarti ada kebijakan. Maka nilainya adalah 1. Dia terbalik dari nilai yang kerentanan tadi. Oh, ada kebijakan tapi tidak jelas itu begini. Kadang tidak ditunjukkan yang disebut bibir sungai itu mana, berapa meter dari bibir sungai. Maka itu dikasih nilai 2. Jadi ada tidak jelas. Kalau tidak ada kebijakan sama sekali, maka nilainya 3. Jadi terbalik dia, terbalik. Kesiapsiagaan juga begitu, ada tidak sistem peringatan dini, ada tidak rencana penanganan, ada tidak kesiapan tentang pembiayaan. Maka itu kalau ada nilainya 1. Kalau ada tapi tidak lengkap, pembiayaannya ada, tapi sistem peringatan dini tidak ada, maka nilainya menjadi 2. Ini contoh-contoh aja. Saya kira mahasiswa bisa menerjemahkan sendiri nanti. Kalau tidak ada sama sekali kesiapsiagaan, maka nilainya menjadi 3. Demikian juga peran serta masyarakat kita nilai. Apa saja yang kita nilai meliputi kesadaran, kepedulian masyarakat akan bencana. Misalnya itu tadi, ada taruna siaga bencana. Sekecil apapun juga. Ada ibu-ibu peduli bencana misalnya. Sekecil apapun juga. Oke, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Baik. Kemudian variabel-variabel tadi dimasukkan dalam matrik yang terlihat ini. Matrik yang terlihat ini. Nah, ngomong matrik ini
Maka tugas mahasiswa karena ini tidak bisa luring karena daring, mari kita bermain simulasi. Paham ya? Sekali lagi bermain simulasi. Seakan-akan kita berada di satu wilayah yang mempunyai potensi bencana. Maka kita main-main tentang bersimulasi sendiri. Maka saya minta mahasiswa membuat matrik ini, kemudian perhatikan ini ada variabelnya yang tadi saya jelaskan. Soal potensi gempanya, mahasiswa silakan membuat kira-kira yang bisa dilakukan untuk mencoba penilaian itu apa? Gempa bumi, banjir, kerusuhan, tanah longsor, kebakaran. Silakan dibuat di lokasi saat ini mahasiswa berdomisili. Buat ini. Sekali lagi simulasi. Pura-pura seakan-akan. Sudah pura-pura seakan-akan. Pilih tiga. Tiga jenis bencana. Mungkin banjir, kerusuhan, atau kebakaran. Silakan. Kemudian lakukan penilaian risiko ini. Tidak sulit saya kira. Ini nanti yang dikumpulkan ke saya melalui penanggung jawab kelasnya di mata kuliah ini. Dikirim dan dikumpulkan di PJ, kemudian dikirim ke saya melalui Google Drive bisa, melalui email langsung juga boleh. Frekuensi dikasih nilai, gitu ya. Misalnya nih, saya tulis nih 3 karena jelek semua. 3 gitu, maka subtotalnya adalah 15. Kemudian fisik 2, ada yang bagus 1, sosial 3 gitu. Maka subtotalnya 6. Ada kebijakan, maka nilainya 1, dibalik. Ada kesiapsiagaan, tulis 1. Peran serta masyarakat bagus, tulis 1. Jadi untuk gempa bumi. Maka di sini adalah nilainya adalah 3. Nah, 3 subtotal kita gabungkan 15 tambah 6 tambah 3 gitu. Itu 24. Kemudian katakanlah banjir. Kan mohon maaf kan simulasi saja. Saya ingin mahasiswa nanti akan bisa memutuskan, merekomendasikan mana yang mau dibuat petanya. Ini juga gitu. Katakanlah nanti jumlahnya di sini 20, di sini 18 misalnya. Ini nggak saya tulis di atas ini totalnya aja nilai akhirnya, maka ada rekomendasi yang harus disebutkan kalau mahasiswa. Cara rekomendasinya semacam ini. Nilai karakteristik bahaya ditambah kerentanan ditambah manajemen gitu. Maka akan muncul keluaran seperti ini. Ancaman bencana dengan nilai tertinggi merupakan yang harus diprioritaskan. Maka kalau sudah ketemu katakanlah ini gempa bumi, maka mau tidak mau mahasiswa nanti akan membuat peta bencana gempa bumi. Saya ulangi, mahasiswa akan membuat peta tentang gempa bumi karena sudah terpilih luarannya adalah ini. Yang terpilih yang nilai paling besar adalah 24. Maka ini menjadi mahasiswa diminta membuat peta rawan bencana gempa bumi. Kalau yang terpilih banjir misalnya nilai yang tertinggi, maka mahasiswa diminta membuat peta rawan banjir. Bagaimana cara membuat petanya? Silakan dibaca ini peta risiko bencana manual. Ada pertanyaan?
sebetulnya kalau waktunya memang sebetulnya dua kali pertemuan, saya bisa mengajarkan bagaimana membuat peta risiko bencana ini mempergunakan Android, yaitu mempergunakan GPS esensial. Karena dengan GPS esensial kita nggak perlu pakai membuat manual seperti yang ada di PowerPoint ini. Ini kan PowerPoint ini manual semua. Kayak kita waktu SD ya. Menggambar. Tapi kalau manual, kalau mempergunakan GPS esensial, kita nggak perlu lagi membuat gambar semacam ini. Tapi ini dasarnya ya. Ini kalau kita perhatikan hasilnya ya, mahasiswa hasilnya. Coba saya akan perjelas. Nah ini. Peta ini perhatikan ya. Peta ini perhatikan ada potensi tsunami. Ini tsunami. Di bawahnya perhatikan ini, kira-kira kalau tsunami sekian meter, maka yang terdampak ini. Yang diarsir merah muda ini, terdampak. Ini kalau tsunami. Perhatikan sebelah kiri ini tanah longsor ini. Jadi kalau tanah ini longsor, maka akan terjadi potensi longsoran ini. Nah, berapa ini yang jadi korban tsunami, berapa yang jadi korban longsoran? Kan bisa dihitung karena di sini ada tentunya ada jumlah rumah. Ada jumlah rumah. Nah, ini ada jumlah rumah ini. Ada jalur evakuasi. Kita saya carikan jalur evakuasi. Ya, ada jalur evakuasi. Ini ya, yang warnanya hitam. Nah, kalau kita mempergunakan GPS esensial for Android, maka ini bisa kita lakukan dengan cepat. Dengan cepat. Silakan ini dibaca sendiri karena memang waktunya saya dikasih waktu yang cuma 1 kali pertemuan. Bahannya banyak sekali. Yang peta risiko bencana ini bisa dibaca sendiri. Ada pertanyaan silakan. Ada yang dari Kalimantan nggak ini? Ada Pak. Siapa? Saya Eka dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengahnya mana Eka? Pangkalan Bun Pak. Pangkalan Bun. Coba sebentar saya baca ya. Ada lagi yang selain Eka? Ada lagi selain Eka? Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ya Eka ya. Bentar, saya cuma mau Pangkalan Bun. Saya akan besok hari Minggu saya akan memulai perjalanan saya keliling Kalimantan ya dengan motor. Saya akan start dari tanggal 12. Dari Balikpapan saya akan finish pertama di Tanjung. Kemudian yang kedua, hari kedua saya akan masuk dari Tanjung masuk ke Banjarmasin. Hari ketiga Banjarmasin, Palangkaraya. Nggak lewati ya? Eka nggak lewati saya? Enggak Pak. 12 jam kalau Pangkalan Bun Palangka Pak. Oh gitu ya, berarti nggak lewat ya? Iya. Kemudian, kebetulan saya touring di Jogja juga Pak. Oh sudah nggak bisa mampir. Okay. Kemudian saya akan mulai perjalanan finish dari Palangkaraya,
Banjarmasin, Palangkaraya langsung finish di Sampit. Kemudian dari Sampit saya akan menuju Sandai. Dari Sandai ke Singkawang. Akan finish di Singkawang. Hari ke-6 saya finish di Singkawang, Aruk, masuk lagi ke Sambas, balik lagi ke Singkawang, kemudian Singkawang, Pontianak, Pontianak kembali lagi ke Banjarmasin. Wah. Saya kira ada yang di sini, ada yang masih di kabupatennya masing-masing. Oke, ada pertanyaan silakan. Absennya jangan lupa ya. PJ-nya siapa PJ-nya? Bang Ruli kalau tidak salah, Pak. Banyak yang off kamera, nggak apa-apa dah. Abdul Khalid. Ganti perangkat juga siapa ini? Oh, Abdul Khalid. Khalid dari Papua, Pak. Papua ya? Asli mana? Oke. Ada dari RSPI enggak ini? Ada yang dari RSPI, Rumah Sakit Pusat Infeksi? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya? Karena Iya, Pak. kemarin anak saya bilang, Pak ada yang tugas belajar tuh, tapi nggak tahu apakah di Poltekkes atau di mana. Mahasiswanya Pak Irham. Binanya Pak Irham, Ya, Pak. anak saya. Ya Pak Irham, Oh, Resti ya. di RSPI sekarang Pak Irham. Oh, di RSPI ya. Ya, sudah CPNS, alhamdulillah diterima di sana. Oh, CPNS ya. Oh, Ya, dari makan ke PNS ya. ya Alhamdulillah. tadinya kan di Cipto toh, BLU-nya Cipto. Ya. Sekarang sudah di RSPI. Mantap, Pak Sono. Iya, kelihatannya begitu. Baik, sekali lagi pada mahasiswa, saya nggak tahu apakah ini nanti kalau ada perpanjangan ketemu lagi, maka ini menjadi tugas yang kedua. Tapi yang jelas tugas pertama adalah ini dikumpulkan. Sekali lagi saya tidak ikut ujian, maka ini matrik ini, kemudian keluarannya ini dikumpulkan melalui PJ. Maka saya tidak ikut ujian, nilai saya ambilkan dari ini. Jadi kita anggap menjadi nilai praktek, gitu, nilai praktek. Ada pertanyaan silakan. Sudah 1,5 jam kita ini. Materi ini sudah saya kirim ke PJ ya. Materi ini sudah saya kirim ke PJ tadi. Sebelum kita mulai. Iya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri juga. Sampai ketemu. Kalau WA saya mau masuk itu jangan mendadak ya. Mendadak tadi saya jam 11 lagi di kelas. Makanya balasnya agak lama. Jadi kalau masih ada pertemuan dengan saya, tolong saya sehari sebelumnya. Yang kedua, saya akan keluar kota itu sampai tanggal 22. Sampai tanggal 22. Jadi mohon maaf, saya mengambil cuti 10 hari. Gitu. Berarti 2 minggu. Ditambah dengan Sabtu Minggu, maka kira-kira saya akan saya akan start mulai tanggal 7, kembali tanggal 22. Berarti berapa itu? Saya akan 15 hari saya di luar.
15 hari. 15 hari. Jadi kalau nanti mahasiswa punya RPS dan membaca ada itu, saya dikabari, nanti saya kirim materinya aja. Ya, Pak. Oke, begitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, yo, Terima kasih, Pak. yo, selamat istirahat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tugas kan? Ada tadi tuh. Kita buat peta. Ini berat lagi kayaknya nih. tugas buat ujian itu, ujian. Dari sekarang sudah boleh belajar. Ujian apa Pak Ismail?